It's not the way for me. Only a mile to go. Somewhere I belong. I'll see it clearer now. I'm learning the path as I go. Every Silakan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan sejawat, guru-guru SDN Baginda II yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam semoga ditambah-tambah curahannya, ditambah-tambah limpahannya kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya amin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, susunan acara pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Untuk keberkahan acara ini, marilah kita sama-sama membuka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkan saya, Ibu Risya Rosidia, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sumedang, untuk menyampaikan aksi nyata diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, Bapak Dr. Tata MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Teti Sartika SPD. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, untuk membuka diseminasi ini ada tiga pertanyaan pemantik. Ini cukup dijawab dengan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Yang setuju silakan angkat tangan. Ya, yang tidak setuju boleh. Terima kasih. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Silakan Bapak dan Ibu yang setuju ajukan tangan. Ya, terima kasih. Yang mungkin tidak setuju? Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak dan Ibu yang setuju silakan angkat tangan. Yang tidak setuju? Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini adalah materi yang akan disampaikan pada hari ini, mencakup yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman,
dan penghargaan serta restitusi. Materi ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Materi keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Materi kelima tentang restitusi mengenai 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, materi tentang restitusi mengenai segitiga restitusi. Mari kita melangkah kepada materi pertama, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah kegiatan perubahan paradigma. Caranya silakan ada A dan B, yaitu Anda dan teman Anda. Bapak dan Ibu silakan memilih pasangan dengan yang duduknya bersebelahan dengan Bapak atau Ibu. Kegiatan selanjutnya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Baiklah Bapak dan Ibu, kegiatan pertama kita akan melakukan kegiatan hafalan tangan. Ada A dan B, yaitu Anda dan teman Anda. Nah, di sini dikondisikan silakan Ibu dan Bapak dengan teman yang duduknya bersebelahan untuk saling berpasangan. Satu orang berperan sebagai A dan satu orang lagi berperan sebagai B. Ada A dan B, yaitu Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, silakan, berarti sekarang Bapak dan Ibu, salah seorang di antara pasangan itu menuliskan di kertas kecil tentang sesuatu hal yang sangat penting atau sangat berharga bagi diri Bapak atau Ibu. Baiklah, sudah Pak Bu? Terima kasih. Jika sudah, silakan yang salah seorangnya mengepal kertas tersebut di tangannya. Baik, berarti yang seorang lagi membujuk, merayu, atau bisa juga menyuap. Apa saja yang bisa Ibu atau Bapak lakukan agar teman Ibu atau Bapak membuka kepala tangannya? Baik, mari kita periksa pasangan per pasangan. Ibu, bagaimana dengan pasangan Ibu? Apakah dia memberikan benda berharga yang dia genggam? Oh tidak. Kalau boleh tahu Bu, benda berharganya apa? Oh, uang, ya. Tentu saja tidak diberikan ya. Selanjutnya, Ibu yang di sebelah sana, Bu Ayu dari Bapung, bagaimana? Ya, jadi diberikan bendanya. Baik, kalau boleh tahu apa Bu itu bendanya? Oh, jam tangan. Baik, selanjutnya Pak Dada dengan Bapak Kepala. Oh, tidak diberikan ya Pak. Apa Pak benda pentingnya? Oh, dompet. Mengapa tidak diberikan Pak? Oh iya, baik. Nah, apa yang terjadi? Kemungkinan yang terjadi ada dua. Ada teman yang menyerahkan tulisan secari kertas yang ia genggam
dan ada juga yang berusaha untuk tetap mempertahankan dan tidak didapatkan oleh temannya. Tentu saja itu dengan alasannya masing-masing. Seperti tadi yang Bapak Kepala berupa dompet, beliau memutuskan untuk tidak memberikan dompet tersebut karena dompet tersebut barang yang sangat berharga, di dalamnya ada uang, ATM, SIM dan lain sebagainya. Sementara tadi sebelah sini Ibu Aya dengan Ibu Cahayati, Ibu Aya ternyata memberikan benda berharga yang ada di tangannya, yaitu berupa jam tangan, karena katanya Ibu Cahayati hanya akan meminjam saja jam tangan tersebut. Baik Bu, jadi dari kegiatan ini bisa kita simpulkan bahwa saat kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, maka keputusan untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita ada pada diri kita sendiri. Artinya kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, justru diri kita sendirilah yang mengontrol perilaku yang akan kita lakukan. Mari kita lanjutkan kepada slide selanjutnya. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada 4 ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Sementara ini, selama ini kita merasa bahwa kitalah guru yang mengontrol murid. Nah, jika kita kembali pada ilustrasi kepalan tangan tadi, berarti sebenarnya murid itu mengontrol perilakunya sendiri. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Artinya, guru mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi. Kemudian, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Hal itu pun ilusi karena kekuatan karakter seseorang tidak ditentukan dan tidak dipengaruhi oleh kritik serta perkataan orang lain yang membuat seseorang itu merasa bersalah. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Hal ini juga ternyata merupakan sebuah ilusi. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hal ini pun ternyata hanyalah sebuah ilusi. Artinya, orang yang belum dewasa, dia pun memutuskan untuk melakukan sesuatu bukan atas dasar kontrol dari orang dewasa, melainkan dari keputusannya sendiri. Slide selanjutnya menjelaskan tentang perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Jadi dulu itu kita meyakini dan kita menggunakan paradigma teori stimulus respon. Nah, sekarang kita akan bergerak atau berubah paradigmanya menuju ke teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan model berpikir yang diterapkannya yaitu model berpikir menang kalah. Sekarang mari kita simak tentang bagaimana perilaku yang timbul
dari teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Berarti dalam teori kontrol terjadi komunikasi dua arah. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuan ini biasanya dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang-menang. Nah, jadi dalam teori kontrol atau pilihan, kedua belah pihak mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemenangan. Selanjutnya kita akan mengulas tentang makna disiplin. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun ternyata Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apa kecenderungannya? Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diakui oleh seluruh orang di seluruh dunia. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Hal ini diungkapkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Hal ini diungkapkan oleh Diana Gossen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila? Ini sudah tidak asing ya Bu bagi kita. Sekarang kita sudah memasuki implementasi kurikulum merdeka tahun kedua. Maka kita sudah mengenal apa saja itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Dan kemudian keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong.
dan yang keenam kreatif. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya pengalaman dan pembelajaran disiplin yang sudah diterapkan di SDN Baginda 2. Nah, pengalaman dan pembelajaran disiplin yang sudah diterapkan di SDN Baginda 2 yaitu adanya pembiasaan budaya positif atau budaya disiplin di sekolah. Di antaranya yaitu guru sebagai teladan. Nah, di sini kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswi kita di sekolah. Dan ini alhamdulillah sudah kita terapkan sehingga siswa-siswi di sekolah bisa melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan mereka mencontoh teladan dari kita. Selanjutnya, guru sebagai pengontrol. Nah, ini sudah diterapkan di sekolah kita bahwa jika ada suatu kejadian, maka kita akan memanggil siswa untuk kemudian bertanya kepada siswa tersebut perihal kejadian yang baru saja terjadi, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Kemudian guru sebagai manajerial. Ini juga sudah kita laksanakan di SDN Baginda 2. Materi selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, atas dasar apa manusia berperilaku? Untuk berperilaku, manusia memiliki motivasi. Ada motivasi yang berasal dari luar, disebut motivasi eksternal, dan ada motivasi yang berasal dari dalam atau disebut motivasi internal. Nomor 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, seseorang yang berlaku demikian, maka motivasi yang ia miliki yaitu motivasi eksternal, karena dia tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu atas dasar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal ini pun termasuk motivasi eksternal, karena dia melakukan sesuatu bukan atas dorongan dari dalam dirinya, melainkan adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan motivasi internal, dan inilah yang menjadi tujuan kita dalam disiplin positif. Selanjutnya, pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Hal ini dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Baik, di sini ada sebuah judul, dihukum oleh penghargaan. Bagi saya, saat menerima materi ini, saya cukup merasa tertarik. Wah, dapat penghargaan nih, tapi merasa dihukum. Seperti apakah ilustrasinya? Penjelasannya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal,
dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Hal ini dikemukakan oleh Avi Cohen tahun 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan yang bersifat menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan dapat merusak hubungan. Bagaimana dihukum oleh penghargaan? Nah, dihukum oleh penghargaan di sini, penghargaan menurunkan kualitas. Mengapa penghargaan dapat menurunkan kualitas? Karena seseorang akan melakukan sesuatu yang baik, yang bagus tatkala disodorkan penghargaan. Setelah penghargaan itu tidak ada, maka dia tidak akan berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan atau memberikan sesuatu yang terbaik. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan akan mematikan kreativitas seseorang karena yang dia kejar hanyalah penghargaan saja. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Hal ini dapat kita pahami karena penghargaan sendiri merupakan bagian dari motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yaitu tentang bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Artinya, saat kita menemukan suatu hal, nah di sana kita memberikan apresiasi kepada peserta didik kita atas hal yang dia lakukan. Selanjutnya, beri pengakuan secara pribadi. Pengakuan atau apresiasi kita berikan langsung kepada satu siswa yang melakukan hal yang kita anggap baik dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang kita anut. Kemudian, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Di sini artinya semua murid memiliki hak untuk mendapatkan apresiasi dari kita selaku pendidik. Artinya apa? Artinya setiap murid kita, setiap peserta didik kita mempunyai potensi untuk melakukan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Mengapa Bapak dan Ibu kita harus memberikan pengakuan secara konsisten? Karena hal ini akan memberikan penguatan dalam diri peserta didik. Peserta didik akan merasa dirinya diterima, dicintai, dan dihargai oleh gurunya. Selanjutnya, fokus pada proses. Hal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bahwa dalam pembelajaran yang menganut profil pelajar Pancasila, apa yang kita kejar bukan hasilnya, melainkan bagaimana siswa berproses untuk melakukan suatu proyek tertentu. Seperti itu. Kita lanjutkan pada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, mungkin saat saya menjelaskan tentang apresiasi atau pengakuan ini, Ibu Bapak Guru bertanya, bagaimana nih cara implementasinya di kelas? Kita bisa mengimplementasikannya seperti ini ya Bu. Pembuka. Kemarin Ibu perhatikan, nah ini pembukanya, kalimat pembuka, lalu kita lanjutkan dengan nilai kebajikan apa yang tampil dari siswa. Kemarin Ibu perhatikan, rasa empatimu besar sekali nak. Nah, situasinya seperti apa? Nah, pada saat siswa tersebut menolong murid baru yang ada di kelas. Selanjutnya, kalimat pembukanya, Ibu menghargai kepedulianmu. Ibu menghargai itu adalah kalimat pembukanya.
Kemudian kepedulianmu adalah nilai kebajikan yang muncul dari siswa tersebut. Di sini digambarkan pada situasi apa? Di sini digambarkan pada saat siswa sedang membantu teman-temannya dalam kegiatan tugas kelompok. Selanjutnya, kalimat pembukanya adalah terima kasih nak untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Di sini ada nilai kebajikan tanggung jawab. Bagaimana situasinya? Situasinya yaitu pada saat siswa tersebut memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Jadi setiap kebaikan siswa kita apresiasi. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya Bu, ada 7 situasi. Situasi pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi kita menyuruh siswa menulis 100 kali di buku tulisnya kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut terlambat ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, yang setuju ini hukuman silakan mengacungkan tangan. Baik, terima kasih. Yang setuju bahwa ini adalah konsekuensi, silakan angkat tangan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman ataukah konsekuensi? Bapak dan Ibu yang mempercayai bahwa ini sebuah hukuman, silakan angkat tangannya atau acungkan tangannya. Terima kasih. Dan yang meyakini bahwa ini adalah konsekuensi, silakan angkat tangan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita ke situasi yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman ataukah konsekuensi? Konsekuensi. Ya, Bapak dan Ibu ada 2 pendapat. Yang berpendapat bahwa ini konsekuensi, silakan mengacungkan tangan. Terima kasih. Yang berpendapat bahwa ini adalah hukuman. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Yang berpendapat ini hukuman, silahkan mengacungkan tangan. Terima kasih. Dan yang berpendapat bahwa ini adalah konsekuensi, silakan mengacungkan tangan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang berpendapat bahwa ini adalah hukuman, silakan angkat tangan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dan yang berpendapat bahwa ini konsekuensi, silakan mengangkat tangan juga. Baik, terima kasih. Selanjutnya, situasinya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh maaf, ini mungkin salah kalimatnya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia datang ke sekolah tidak menggunakan sepatu hitam. Situasinya, aturan di sekolah seharusnya menggunakan sepatu hitam, sementara si anak tersebut datang ke sekolah dengan menggunakan sepatu warna lain. Guru menyuruh anak tersebut untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Apakah ini hukuman ataukah konsekuensi? Konsekuensi. Baik, Ibu dan Bapak yang berpendapat bahwa ini konsekuensi, silakan acungkan tangan. Terima kasih. Dan Ibu dan Bapak yang berpendapat bahwa ini hukuman, silakan mengacungkan tangan. Terima kasih Bapak dan Ibu.
Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, yang berpendapat ini hukuman, silakan mengacungkan tangan. Baik, terima kasih. Dan yang berpendapat ini konsekuensi, silakan mengacungkan tangan, Bapak dan Ibu. Baik, sekarang mari kita cek jawaban kita apakah sesuai atau tidak sesuai. Nah, Bapak dan Ibu ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah" itu termasuk ke dalam hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu pun hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu pun hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ternyata itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu pun termasuk konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu adalah hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana cara membedakan apakah sesuatu itu hukuman atau konsekuensi? Sesuatu digolongkan ke dalam hukuman jika tidak ada kaitannya antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan. Seperti contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", maka itu termasuk hukuman. Kenapa ini hukuman? Karena dalam situasi ini anak sudah terlambat datang ke sekolah. Ditambah lagi dia harus menulis "saya tidak akan terlambat lagi", maka dia akan semakin tertinggal dalam pelajaran. Selanjutnya, kalau konsekuensi itu hal yang dilakukan berhubungan dengan peristiwa yang terjadi. Contohnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Situasinya, dia telah mencoret-coret kertas tugas temannya, maka dia harus mengganti kertas tugas tersebut. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, situasinya di sini berarti meja belajar menjadi basah, maka konsekuensinya dia harus bertanggung jawab untuk mengeringkan meja tersebut. Terakhir, dalam pelajaran PJOK, siswa diminta untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hal ini pun dimasukkan ke dalam konsekuensi karena lari 2 keliling lapangan ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Setiap pelajaran PJOK selalu dimulai dengan kegiatan pemanasan, di mana salah satu kegiatan pemanasannya itu yaitu biasanya lari ya untuk mengelilingi lapangan. Maka tindakan ini dimasukkan ke dalam konsekuensi. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan dalam konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan,
mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan, namun untuk sementara atau kita kenal dengan istilah time out. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan belajar tentang apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini diungkapkan oleh Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah kalimat atau pendapat yang dikemukakan oleh Jason Gosen tahun 1996. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari seseorang melakukan suatu tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pembelajaran 3 tentang keyakinan kelas. Nah, selama ini kita lebih mengenal peraturan kelas. Di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada 3 peraturan atau 3 kalimat pemantik. 1. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat kita mengalami pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, dari ketiga pernyataan ini, seseorang melakukannya bisa karena memiliki alasan ekstrinsik dan bisa juga karena dia memiliki alasan intrinsik. Selanjutnya, ini adalah sebuah diagram di mana bagian intinya yaitu peraturan kelas. Peraturan-peraturan kelas ini akan menghasilkan apa yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita lakukan akan menumbuhkan, akan menciptakan sebuah lingkungan, yaitu lingkungan yang positif. Kemudian lingkungan yang positif yaitu lingkungan yang di dalam itu terdapat budaya-budaya positif. Bapak dan Ibu, ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Di mana tabel Y-nya kita mengambil satu nilai kebajikan yaitu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua
orang lain. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam tabel Y. Terdengar. Orang yang memiliki rasa hormat, dia akan terdengar mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia menghormati orang lain. Kemudian terlihat, dia akan terlihat memiliki gestur. Bagaimana dia berkata dengan gestur menghormati, misalkan dengan sedikit membungkukkan badan. Selanjutnya berperilaku. Nah, dari perilakunya juga terlihat bagaimana dia bersikap hormat. Kemudian di tabel T ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Orang yang menghormati tampak seperti, misalkan menggunakan kata-kata yang sopan. Tidak tampak seperti menggunakan kata-kata yang kasar seperti cacian dan umpatan. Nah, selanjutnya Bu, di sini ada peraturan dan di sampingnya ada keyakinan kelas. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira termasuk keyakinan kelas apa ya? Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Mari sama-sama kita cek nilai-nilai keyakinan kelas apa yang muncul. Nah, dari selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya yaitu kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Selanjutnya gunakan masker, keyakinan kelasnya yaitu kesehatan dan keselamatan. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan juga keamanan. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini contoh keyakinan kelas 6 SD Baginda 2 yang sudah saya susun bersama dengan siswa-siswi kelas 6. Di antaranya yang pertama, keimanan, doa sebelum dan sesudah pelajaran, tanggung jawab menjaga kebersihan ruang kelas dan kebersihan sekolah, berkomitmen saling menjaga barang-barang di kelas, saling menghormati, menjaga persatuan di kelas, tanggung jawab mengerjakan tugas dengan baik, kesehatan membiasakan mencuci tangan. Kemudian yang terakhir bersabar, antri saat masuk dan keluar dari kelas. Materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kebutuhan akan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Yang keempat, kebutuhan bertahan hidup. Dan yang kelima, kebutuhan akan kebebasan. Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu memiliki 5 posisi kontrol. Nah, kita ada di dalam posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol ini dibedakan menjadi 2 identitas. Yang pertama identitas gagal yang merupakan perilaku kontrol negatif. Yang satu lagi adalah identitas berhasil atau sukses yang merupakan perilaku kontrol positif. Sebagai penghukum, guru berbuat
mengharding, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir siswa. Kemudian perkataannya adalah, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, hasilnya siswa akan menjadi pribadi yang memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Posisi kontrol yang kedua adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak, seperti itu ya. Kemudian hasilnya siswa akan menyembunyikan, akan menyangkal, dan akan berbohong atas perbuatannya. Selanjutnya, perilaku kontrol positif sebagai teman. Guru berbuat, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi, ketika siswa kita berbuat suatu kesalahan, kita sendiri yang membuat alasannya. Guru berkata, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu akan bantu bereskan. Apa hasilnya? Ini akan menghasilkan siswa yang tak tergantungan. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai pemantau. Guru berbuat, menghitung dan mengukur kesalahan siswa. Guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, hasilnya akan menyesuaikan bila diawasi. Jadi, tatkala siswa diawasi, maka dia akan menyesuaikan perbuatannya dengan yang kita inginkan. Tapi ketika siswa tidak kita awasi, maka dia akan berbuat sesuai yang dia inginkan. Selanjutnya, posisi kontrol diri sebagai manajer. Nah, ini masuk ke dalam motivasi intrinsik siswa. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu tahu kan cara memperbaikinya dan lain sebagainya. Hasilnya akan menguatkan watak atau karakter peserta didik. Untuk lebih memperjelas bagaimana ilustrasi dari 5 posisi kontrol, maka kita akan menyaksikan sebuah video. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baiklah Bapak dan Ibu, baru saja kita saksikan sebuah video mengenai 5 posisi kontrol. Nah, sekarang di sini ada pernyataan-pernyataan, yaitu
saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini siapa yang mengatakan adalah pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini adalah pernyataan yang dinyatakan oleh penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayolah, lakukan demi bapak. Nah, yang perkataan yang memelas seperti ini adalah yang dikatakan oleh seorang yang berada dalam posisi kontrol teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah sebuah kalimat pernyataan yang dinyatakan oleh seseorang yang ada dalam posisi kontrol pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, guru bertanya kepada siswa tentang solusi dari permasalahan. Siapa yang menyatakan pernyataan ini? Nah, yang menyatakan pernyataan ini adalah seorang guru yang ada dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah pernyataan yang dinyatakan oleh seseorang yang berada dalam posisi kontrol penghukum. Nah, selanjutnya kita bergerak antara peraturan, nilai-nilai, pemantau, manajer, konsekuensi atau hadiah, dan kemudian memperbaikinya. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam tahap menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bagaimana contoh kalimatnya? Nah, kita sebagai guru dalam tahap menstabilkan identitas, kita berkata pada murid, contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Dan bisa kita baca ya di bawahnya. Kita langsung ke slide selanjutnya. Tahap validasi kebutuhan. Pada tahap ini kita membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan suatu kesalahan itu. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Contoh kasus, misalkan ada siswa yang di kelas itu tidak mau diam. Dia selalu mengganggu temannya. Nah, kita harus gali kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi dalam dirinya. Bisa jadi dia memiliki kebutuhan dasar untuk ingin merasa dicintai dan diterima oleh kita. Makanya dia selalu melakukan hal-hal yang membutuhkan perhatian kita. Dia ingin diperhatikan oleh kita. Pada dasarnya setiap tindakan manusia ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, ataupun bertahan hidup. Dalam tahap validasi kebutuhan ini, guru bisa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, seperti itu contoh kalimatnya. Kemudian pada tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh menanyakan keyakinan, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ini contoh-contoh kalimatnya. Nah, ini ada sebuah video. Tahu Bu, saya udah keluar Bu, buat
saya mau beli. Lalu saya beli mau minta dari meja mengenai panti juga hancur. Oh, kalau begitu berarti juga itu terlibat dalam perusahaan itu. Ya, Baik, silakan kamu panggil Pedi di sini ya. Baik, Pedi, apa kabar Pedi hari ini? Alhamdulillah, Pedi kamu tidak mengenal Pedi panggil di sini. Baik, Ibu cerita lagi dari awalnya. Tadi Ibu mendapat laporan dari Nafisa bahwa kita yang baru itu hancur, katanya oleh Buddha. Lalu Ibu tadi bertanya kepada Buddha, apakah Buddha jadi yang biasanya mereka membeli makanan benar? Itu kira-kira apa yang harus kalian lakukan? tanggung jawab Bu. Baik, kalian tahu kan keyakinan sekolah kita atau keyakinan kelas kita? Tahu Bu, Iya, apa udah keyakinan kelas kita? tidak menjaga barang di kelas. Iya, lalu apa lagi? Tanggung jawab apa yang dilakukan. Baik, jadi Ibu ingin bertanya kepada kalian apa kira-kira solusinya agar kita memiliki waktu lagi di kelas? Kami akan bantu di Kalian akan membeli lagi buku yang baru dan Bu, Kalian tidak keberatan? tidak Bu. Baiklah, setiap orang tentu saja pernah berbuat salah. Ada kesalahan yang disengaja dan ada pula kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan tadi yang kalian lakukan itu termasuk kesalahan yang tidak disengaja. Tapi Ibu senang karena kalian mau mengakui kesalahan yang kalian lakukan dan kalian mau bertanggung jawab. Makanya hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian saat ini. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia menemui Ibu dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang silakan kalian kembali lagi. Yang bisa juga diskusi tentang permasalahan panti yang besar. Saya tidak terima lagi bisa membantu saya untuk menemukan solusi permasalahan saya. Saya berjanji akan bertanggung jawab terhadap kesalahan saya. Kita akan menjaga barang-barang di kelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itulah materi-materi yang bisa saya sampaikan pada diseminasi kali ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada dua orang penanya untuk bertanya tentang materi yang telah saya sampaikan. Diharapkan untuk berdiri ya Bu. Baik, maaf saya lupa mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan tadi penjelasan mengenai keyakinan kelas. Pertanyaan saya adalah yang saya tanyakan yaitu bagaimana proses penyusunan keyakinan kelas yang benar. Seperti saya mengajar di kelas 1. Itu mungkin penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ibu tertarik tentang keyakinan kelas dan bagaimana cara menyusun keyakinan kelas. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang pertama, kita menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kita simulasikan supaya paham ya Bu. Contoh peraturan-peraturan di kelas, contohnya apa saja? Boleh setiap orang memberikan pendapat. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Baik, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Boleh, yang lain?
Ya, Bapak silakan. Eh, Contoh peraturan. Peraturan contohnya kalau bel berbunyi anak-anak harus berbaris dulu, disiapkan oleh ketua kelas sehingga masuknya itu anak-anak itu rapih, jadi tidak apa beroyokan gitu, jadi anak itu Ya. tertib. Baik, berarti berbaris Baris sebelum masuk. sebelum memasuki kelas. Sebelum ada sebelum pulang misalnya. Sebelum memasuki kelas dan sebelum pulang ya. Baik, apa lagi? kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Mungkin ada lagi? Nah, Bu, dalam tahap ini kita bisa menggali peraturan-peraturan yang dibutuhkan di kelas dari siswa ya. Jadi ini kita melakukan komunikasi dua arah dengan siswa. Mungkin saja siswa, seperti siswa saya di kelas 6 saat saya menerapkan tentang cara pembuatan keyakinan kelas, mereka menyebutkan hal-hal seperti ini. Jangan terlambat. Jangan membuang sampah sembarangan. Lalu jangan mengobrol. Saat guru menjelaskan misalkan. Nah, kita koordinir dulu peraturan-peraturan yang diungkapkan oleh para siswa. Tahap selanjutnya, kita mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Nah, ini yang pertama sudah merupakan kalimat positif. Satu, menggali peraturan. Dua, mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Dua, mengubah ke dalam kalimat positif. Nah, yang nomor satu sudah berupa kalimat positif, berarti tidak perlu kita rubah. Yang kedua, apakah sudah kalimat positif? Ya, berarti ini juga tidak perlu kita ubah. Yang ketiga, sudah. Yang keempat, sudah. Nah, ini jika misalkan ini kan negatif, kita rubah ke kalimat positif, maka jadi kalimat yang keempat. Datang terlambat. Jangan terlambat, jadi datang dan pulang tepat waktu. Kemudian ini, jangan membuang sampah sembarangan. Maka kita ubah menjadi kalimat positif, menjaga kebersihan kelas. Jangan mengobrol saat guru menjelaskan. Ini bisa kita ubah ke dalam kalimat positif, contohnya? Mendengarkan dengan Ya, betul sekali. Mendengarkan atau menyimak saat guru sedang menjelaskan ya. Nah, ini kita sudah sampai di tahap kedua. Yang ketiga, menyarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan. Yang ketiga ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nilai kebajikannya apa? Disiplin, religius. Ya, disiplin, religius, atau
atau religius ini bisa diartikan sebagai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbaris sebelum memasuki kelas dan sebelum pulang. Disiplin. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Tanggung jawab. Selanjutnya, datang dan pulang tepat waktu. Disiplin. Nah, ini juga bisa kita tambahkan, datang dan pulang tepat waktu itu menghargai diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, menyimak saat guru sedang menjelaskan. Saling menghormati dan saling menghargai. Nah, selanjutnya dari tahap ketiga ini kita ke tahap keempat, yaitu kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ini kita bisa berkomunikasi dengan siswa. Nah, berarti kita sepakat, kita yakin bahwa setiap pagi itu kita harus berdoa sebelum belajar. Nah, saat kita tidak berdoa sebelum belajar, maka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita yakini. Dan selanjutnya. Kemudian, yang kegiatan kelimanya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, di sini ada tugas saya dan tugas kamu. Tugas saya artinya tugas kita sebagai guru dan tugas kamu itu tugas siswa. Saat nomor 2 misalkan berbaris sebelum memasuki kelas, berarti tugas guru apa? Ya, menginstruksikan atau menugaskan kepada siswa untuk berbaris. Lalu tugas siswa? Nah, ya. Jadi kesimpulannya, saat kita membuat keyakinan kelas, jika ada siswa pada tahap 1 tadi mengemukakan dengan menggunakan kalimat negatif, maka kita tulis saja, kita tampung, karena pada tahap kedua kita akan mengubah kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat positif, dan kemudian pada tahap ketiga kalimat-kalimat positif itu kita sarikan ke dalam nilai-nilai kebajikan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Barangkali ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup, Ibu? Bagaimana, Bu? Iya, saya harap Ibu tidak puas, jadi Ibu mencari referensi lain supaya pengetahuannya lebih berkembang lagi. Selanjutnya pertanyaan kedua, ya Bapak silakan berdiri dan menyajikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tanyakan tadi tertarik dengan posisi kontrol, bahwa dalam posisi kontrol ini di sini tadi garis bawahi bahwa guru itu menjadi posisi manajer. Tapi selayaknya menurut pendapat saya itu guru harus berkolaborasi antara posisi yang 1, 2, 3, 4 sampai 5. Tapi walaupun posisi 1 ini penghukum ini kurang baik, tapi sewaktu-waktu perlu disampaikan atau diberikan. Apakah menurut pandangan Ibu bagaimana? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak, luar biasa sekali pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, saya persilakan kepada Ibu dan Bapak yang sama-sama hadir di tempat ini, barangkali ada yang mau menanggapi. Ya, ada? Atau langsung saya jawab saja? Baiklah, ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Tadi kita telah menyimak dalam slide PPT yang saya sampaikan bahwa ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah.
bermasalah, yang ketiga Posisi teman, sebagai teman, yang keempat posisi pemantau, pemantau, dan yang kelima manajer. Baiklah, saat saya mempelajari modul ini terbit suatu kesadaran dalam diri saya. Oh, saya sekarang dan saya biasanya ada pada posisi tertentu. Apakah ibu dan bapak merasakannya juga? Iya, sama ya. Nah, saya senang sekali mengikuti pendidikan guru penggerak ini karena banyak pencerahan yang saya dapatkan. Termasuk diantaranya pencerahan tentang 5 posisi kontrol ini. Posisi kontrol yang ideal kita sebagai guru memang sebagai manajer ya, karena sebagai manajer ini kita melakukan komunikasi 2 arah dengan siswa. Kita bertanya, mengapa siswa melakukan hal tersebut? Ada alasan apa? Kan tadi kita sudah mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, saat siswa melakukan suatu perilaku tertentu yang menurut kita tidak baik, sebenarnya ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi dari dalam dirinya. Kemudian kita juga tahap pertama dalam segitiga restitusi, kita menstabilkan identitas siswa. Jadi kita tidak memaki-maki, kamu salah, kamu jelek, kamu selalu malas, tidak seperti itu. Tapi kita berkata seperti ini, baiklah nak, setiap orang itu pernah berbuat kesalahan. Itu adalah sesuatu yang wajar dan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Jangankan kamu, ibu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, apa yang kita bisa lakukan nih untuk memperbaiki kesalahan ini? Terjadi komunikasi 2 arah antara guru dengan siswa. Guru membantu siswa untuk menemukan solusi apa yang bisa dipilih, yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi kita tidak menghakimi siswa, kita lebih ke arah berdialog dari hati ke hati dengan siswa. Dan saya rasa itu sangat sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara ini selalu menggaungkan tentang pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, pendidikan yang merdeka. Siswa merdeka untuk mengungkapkan pendapatnya, siswa merdeka untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya. Nah, lalu saat saya mempelajari modul ini, apakah saya bisa nih? Biasanya saya ada di misalkan posisi teman, bahkan saya ada di posisi penghukum. Apakah saya bisa ke posisi manajer? Nah, untuk menjawab hal ini pertanyaan dari diri saya, dan kemudian saya menemukan jawabannya bahwa untuk mencapai sesuatu kita itu membutuhkan proses ya. Pertama, minimal kita sadar dulu, oh jadi yang selama ini saya lakukan ternyata tidak sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah keberpihakan pada peserta didik, di mana peserta didik tidak merasa takut, dia merasa aman, merasa terlindungi, merasa dicintai, dan merasa diterima oleh kita. Nah, Bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali Bapak ingin menambahi atau menanggapi, silakan. Ya, terima kasih. Jadi posisi yang paling bagus adalah posisi kontrol manager. Betul, Bapak. Nah, sedangkan ini sebagai gambaran saja, saya dulu sekolah dari SD sampai ke SLA lah. Pada waktu itu kan pendapat Ki Hajar Dewantara itu mungkin sejak dulu itu masih gitu-gitu saja. Tapi kenyataan di lapangan mungkin tidak dilaksanakan. Karena dulu itu kebanyakan pendidikan itu guru sebagai penghukum. Tapi keberhasilannya cukup memuaskan. Tapi kalau sekarang kita lihat anak-anak ataupun yang lain, jadi belum kelihatan untuk hasil-hasilnya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Ya, kembali lagi pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu pengajar itu, guru itu sebagai petani, Pak Bu. Jadi hasilnya itu, panennya itu tidak didapat dalam waktu yang sebentar, bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, melainkan membutuhkan proses. Mungkin saja pada saat ini belum terlihat, tapi mungkin ada sesuatu yang tidak kita lihat. Apa?
dalam diri anak yang perasaan tadi, perasaan dicintai, perasaan diterima, perasaan aman, perasaan tidak ada dendam dan tidak ada rasa benci kepada guru karena dia merasa diperlakukan dengan adil. Mungkin seperti itu Bapak. Ya, barangkali yang lain ada yang mau menambahkan? Baiklah Bapak dan Ibu, Bapak silakan. Jadi kali waktu sih ya sedikit menambahkan ya Bu ya tentang barusan yang ditanyakan oleh Pak Dadah. Memang di situasi sekarang ini pendidikan yang sekarang dengan yang dulu itu jauh berbeda. Maka dengan adanya kurikulum merdeka ini sekarang itu mungkin akan ada suatu perubahan paradigma yang intinya adalah guru ini jadi sahabat siswa gitu kan. Kalau dulu kita memang mengalami sendiri bahwa ketika mengajar, kemudian guru ketika mengajar anak ribut itu langsung dijustis kan, dihukum, dibalai rupiah, penghapus dan sebagainya gitu kan. Nah ini dengan adanya CGP mungkin sekarang yang akan merealisasikan dengan kurikulum merdeka ini, mudah-mudahan kurikulum merdeka ini lebih berpihak kepada siswa yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewan Talo. Yang tadi mungkin dari posisi kontrol yang terbaik untuk kita yang dilaksanakan oleh para guru nanti di kelas maupun di lapangan, saya cenderung cocoknya yang tadi nomor 5 itu sebagai manajer. Jadi kita ini menghadapi anak, karena anak itu bagaimanapun juga dari 10 orang mungkin 10 karakteristik yang dimiliki oleh anak itu sendiri kan. Kayak liwar lah, kumaha dan kumaha kan. Nah kita mengatasi hal seperti itu bagaimana caranya dengan lemah lembut, kasih sayang, kemudian anak ini tidak istilahnya dijustis, dihukum dengan kekerasan yang sifatnya nanti akan diri anak itu merasa dendam dan sebagainya gitu. Nah itu rupanya penambahan dari saya untuk posisi kontrol ini yang paling dominan itu yang bicara itu barangkali Ibu Risa sebagai tambahannya. Terima kasih, dipersilakan. Baik Bapak, luar biasa sekali, terima kasih atas penguatannya. Baik Bapak dan Ibu, sampailah kita pada kegiatan terakhir yaitu refleksi, karena seluruh materi telah saya sampaikan dan kegiatan tanya jawab pun telah kita laksanakan. Baik, refleksi pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Apa yang saya dapatkan? Boleh salah seorang mewakili pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Risa atas kesempatannya. Dari pembelajaran hari ini, hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, hal baru atau paradigma yang ada pada diri saya tadi, terutama yang diungkapkan oleh Bapak tadi, ada yang disebut dengan posisi kontrol, bahwa kita itu harus berada di posisi kontrol nomor 5 ya Pak ya, posisi kontrol manager, di mana dalam posisi manajer kontrol itu kita kaitkan lagi dengan paradigma filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu guru bukan hanya sekedar menuntut, tetapi guru itu harus menuntun gitu ya Bu ya. Nah dengan tadi Bapak berkata bahwa kalau pendidikan dulu itu pada saat penghukum misalkan ya, anak itu dihukum tapi keberhasilannya jauh lebih baik dibanding dengan sekarang. Nah pada saat itu mungkin tidak dikaitkan dengan filosofi lagi Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan itu harus mengikuti kodrat, ya, di mana ada kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin pada sekarang ini zamannya sudah mulai zaman berbeda ya Bu ya. Pada saat ini zamannya sudah mulai IT yang berkembang dengan begitu dahsyat, bahkan kita sendiri sebagai guru
kalah oleh anak-anak. Ketika kita mau edit video, kita lihat di capcut, aduh ya dikumahakeun, ya dikumahakeun. Ibu sanes capcut kata laki itu CapCut, oh ya itu yang lepas gitu. Kita harus menerima kan seperti itu. Nah berarti pada saat ini perkembangan zaman yang begitu maju, berarti tetap filosofi di Hajar Dawat Utara itu bahwa kodrat zaman harus kita ikuti dan guru tidak harus selalu menuntut, tetapi guru itu menuntut bahwa posisi kontrol kita itu harus berada di posisi 5. Insya Allah dengan di posisi 5 itu posisi kontrol manager, kita bisa menjadi teman bagi siswa, kita bisa menjadi pemantau bagi siswa, kita bisa menjadi pengontrol bagi siswa. Bahkan sekali-kali dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali kemampuan siswa itu, kita bisa kenapa kamu berbuat seperti itu? Hei, kamu bilang gitu? Tidak dengan kata seperti itu ya Pak Ibu. Kenapa kamu bisa seperti itu? Kita menggali pertanyaan siswa bahwa dengan jawaban siswa, oh iya saya sudah merasa bersalah. Nah dari situ berarti ada keinginan siswa untuk merubah dirinya. Berarti siswa secara tidak langsung dia telah menghukum dirinya sendiri begitu ya Bu ya. Nah berarti dari yang saya dapatkan hari ini untuk diseminasi budaya positif ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, hal-hal baru yang saya dapatkan dan perubahan pada pola pikir saya seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Ibu Dian. Ya betul sekali bahwa kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan zaman dahulu dengan pendidikan zaman sekarang telah berubah ya Bu ya. Termasuk tadi dalam paradigma kita bagaimana membina siswa. Mungkin dulu kita lebih ke penghukum, tapi sekarang kita bergerak, kita ubah paradigma kita menuju ke posisi kontrol manager. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Boleh mungkin sebelah sini? Ya baik, Bapak silakan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin, motivasi intrinsik. Jadi saya merasa senang dan berbahagia karena motivasi ini motivasi dari dalam diri saya, ada motivasi untuk kita terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mana pendidikan ini harus berfokus kepada siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu, alhamdulillah sesi demi sesi telah kita laksanakan dalam keadaan lancar dan tanpa gangguan sesuatu hal apapun. Dan ya alhamdulillah kita bersama-sama hari ini belajar, terutama untuk mengubah pandangan kita tentang bagaimana kita menghadapi peserta didik dan implementasinya. Posisi kontrol apa yang akan kita terapkan untuk menghadapi suatu permasalahan yang terjadi di antara peserta didik. Dan kita juga tadi telah belajar mengenai cara membuat keyakinan kelas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu pantun yang ingin saya sampaikan untuk menutup acara ini. Hati-hati saat menyelam, jangan sampai kamu tenggelam. Dari lubuk hati yang terdalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah berdoa, sudah membaca Al-Quran, dan hari ini kita akan belajar tentang ekonomi muda. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Beberapa hari yang lalu Ibu sudah memberikan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk nak. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Kira-kira kamu tahu tidak alasan ibu memanggil kamu? Tidak Bu. Baik. Ibu perhatikan selama 2 hari ini kamu tidak pernah mengerjakan PR dan kamu tidak fokus saat belajar. Kamu tahu kan keyakinan sekolah kita? Tahu Bu.
Saya minta maaf Bu, saya tahu keyakinan sekolah yaitu mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Baik, tidak apa-apa. Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan. Begitu pun juga kita. Nah, Ibu ingin tahu apa alasan kamu tidak mengerjakan PR selama 2 hari ini? Saya tidak sempat mengerjakan Bu. Kalau hari Sabtu dan Minggu, kamu kemana? Menjaga adik Bu, kebetulan ibu saya sedang sakit dan kakak saya mengikuti bersama di sekolah. Jadi sayalah yang menjaga adik. Oh, begitu ya. Ibu doakan mudah-mudahan ibu kamu segera sembuh ya. Ya Bu. Sekarang bagaimana? Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Ya Bu, bersedia. Kira-kira menurut kamu bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan itu? Di pulang sekolah saya akan mengecek PR saya dan akan mengerjakan PR saya di hari yang sama dan tidak akan menunda-nunda pekerjaan. Baiklah, jika kamu misalkan lupa, ada tidak yang bisa mengingatkan kamu? Ada Bu, ibu saya. Selain ibu kamu, masih ada yang bisa mengingatkan? Ada Bu, kakak saya Kak Sinta. Baiklah, berarti setiap hari sepulang sekolah, kamu harus mengecek ada PR atau tidak. Misalkan ada PR, kamu kerjakan di hari yang sama. Jika kamu lupa, ibumu akan mengingatkan. Jika ibumu lupa, maka kakakmu lah yang akan mengingatkan. Kamu paham? Bu. Baiklah, terima kasih kamu sudah bekerja sama dengan ibu. Mudah-mudahan ke depannya kamu bisa lebih baik lagi. Ibu. Oleh Borisa tentang permasalahan saya tidak mengerjakan PR selama 2 hari. Borisa tidak marah ataupun menghukum saya. Borisa melainkan mengajak saya untuk mencari solusi permasalahan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see it clearer now. I'm learning the path as I go. Everybody knows it's spoken on the radio. There is a truth in the lies. I dare to leave you twice. There's no tomorrow here. I feel I'm all out of time. So tell me you stay behind and make sure I get to the end. I hope you can see in the dark. It only takes just a little spark to fill up my head with the light. Learning the path as I go. Everybody knows it's spoken on the radio. There is a truth in the lies. I dare to leave you twice. There's no tomorrow here. Been out of the game for a long time. Not even a rhyme, a reason to stand by. Everybody sees that I'm on a bad side. It's all about to off to invisible grounds. Don't know when to stop. Returning is not the way for me. Only a mile to go. Somewhere I belong. I'll see it clearer now. I feel I'm all out of time. So tell me you stay behind and make sure I get to the end.
berdiskusi tentang permasalahan penting yang besar. Saya tidak dimarahi, Ibu Risa membantu saya untuk menemukan solusi permasalahan. Saya berjanji akan bertanggung jawab terhadap kesalahan saya. Saya akan menjaga barang-barang di kelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas di mana masing-masing dari kalian menuliskan satu jenis keyakinan kelas yang akan ditulis dalam kertas post-it. Kemudian ditempelkan di sini. Bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa dari siswa kelas 6 SDN Baginda 2. Nama saya Putri dari siswa kelas 6 SDN Baginda 2. Saya merasa senang saat membuat keyakinan kelas. Saya bisa mengusulkan ide lalu dituliskan di kertas post-it. Saya merasa senang karena membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan ibu guru. Anak-anak, silakan memperkenalkan diri. Halo, nama aku Bila. Halo, nama aku Bila. Baik, Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan P5, kebiasaan 5S? Menyenangkan. Sangat Apakah acaranya seru? Baiklah, bagaimana perasaan yang kalian rasakan? Ada perubahankah saat setelah mengikuti kegiatan P5? menjadi lebih sopan, menjadi sering senyum, dan saling menghormati dan lebih kuat. Oke, kalau Zia, terima kasih ya. Dah.